No gold is not in her. She's a Ya, kembali lagi di Unlimited ID setelah sekian lama. Kali ini kita akan bahas GT 1030 2GB DDR4 dari Gigabyte. Teman-teman bisa lihat ini modelnya kecil banget, udah pasti tanpa power pin karena dia di bawahnya dari GT 1030 2GB GDDR5. Ngomong kepanjangan banget ya udahlah biarin. So, kali ini kita lihat di sini untuk spesifikasinya, dia memiliki 384 core, 2GB memory size dan memori tipe DDR4. Dengan buswidth 64 bit, apakah ini masih bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Kita lihat aja langsung gimana performa dari GT 1030 DDR4 ini. Jadi buat teman-teman, ini adalah versi pangkasnya dari 1030 DDR5 dan ini memiliki TDP hanya di 20 watt. Gimana performanya kalian pasti kepo, kita lanjut ke pengetesannya aja. Let's go. Oke, jadi ini kita udah di desktop untuk pengetesan GT 1030 versi DDR4. Jadi dia 2GB DDR4. Di sini kita juga udah siapkan MSI Afterburner untuk cek gimana nanti FPS-nya. Oke, sebentar di sini di setting dulu riva tunernya diperbesar supaya kelihatan ya. Oke, close. Untuk suhu idle-nya dia ada di 34 derajat, yang dimana ini adem banget ya. Langsung aja, kita nggak perlu lama-lama kali ya, kita tes di game pertama. Oke, ini dia pengetesan dari GT 1030 2GB DDR4 ya. Ini udah settingan low. Aduh, udah jatuh. Oke, settingan low di 720p ya. 2GB DDR4 ternyata lumayan buruk di 2026. Karena Assassin's Creed Mirage saja ini cuma dapat di 19 fps. Kalau mau diturunin lagi sih kayaknya udah nggak mungkin karena ini udah setting paling low. Bahkan kita udah pakai FSR. Bisa kita cek dulu nih, kita tes deh. Wait. Nah, kita cek dulu. Untuk grafiknya nih udah di low, medium, low, FSR 2 balance. Kita ganti ke ultra performance deh, coba ya. Oke. Kita dapat di gambarnya blur banget dan ini delay controlnya berasa banget ya. Kita cuma dapat tambahan sekitar 4 fps atau 3 fps di 23 fps kayak gitu. Yang dimana ya ini kurang worth it ya. Jadi mungkin 1030 ini ditujukan untuk multimedia aja atau mungkin game-game ringan, mungkin sedikit game-game e-sport dengan settingan yang low itu masih bisa ya. Nah, cuman di sini udah cukup parah. Ini 720p low pakai FSR ultra performance tidak membantu sama sekali kayak gitu ya. Oke, sekian pengetesan di Assassin's Creed Mirage. Kita lanjut lagi ke pengetesan selanjutnya. Oke, kembali lagi di pengetesan GT 1030 2GB DDR4. Kali ini kita ada di, seperti biasa, game kebangsaan kita untuk ngetes FPS dan suhu, terutama ini suhu sih. Nah, di sini kita bisa lihat di pojok kiri atas suhunya ada di 54 derajat dan FPS yang didapat 40-an FPS ya. Cuman ini bener-bener dah grafiknya udah kayak grafik PS1 karena kita di sini menggunakan lowest, semuanya low, ini off semua dan kita di resolusi 720p. Yang dimana ini cukup parah ya untuk main game Descender yang tergolong ringan ini. Cuman sanggup di 720p bahkan dapat di 40-an fps saja. Ini di lobby harusnya ini tuh lebih parah sih ya dari 1030 DDR5 ya udah pasti. Jadi ya lebih worth it memang 1030 DDR4 ini digunain untuk multimedia, mungkin sedikit-sedikit streaming, nonton kayak gitu, dan ya penggunaan ringan aja sih. Tapi
ini sebenarnya masih cukup banget digunakan untuk sekedar main game-game e-sport atau game-game ringan gini untuk ngisi waktu. Ya, dikarenakan juga ini bisa jadi pilihan yang oke untuk kalian teman-teman yang mau rakit mini PC atau mini PC SFF ya, yang power supply-nya hanya 200 watt, hanya 150 watt, karena si GT1030 DDR4 ini dia itu memiliki TDP sebesar hanya 20 watt dibanding GT1030 DDR5 itu 30 watt. Nah, ini lebih kecil lagi di 20 watt. Jadi kalau pakai power supply untuk bikin mini PC atau PC SFF ini udah sangat oke ya, teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. Oke, kembali lagi di pengetesan GT1030 2GB DDR4 dari Gigabyte. Nih, kali ini kita ada di Story of Season Grand Bazaar. Ini kita main di 1080p dengan settingan lowest ya. Ini dapat di 50-an fps, yang dimana ini masih oke ya, masih enak banget untuk dimainin. Cuman memang nih screen tearingnya agak berasa. Nah, kalau kita setting untuk VSync, kita nyalain gimana? Oke, kalau VSync dinyalain, frame rate-nya kita di lock, otomatis lock ke 30 fps ya. Yang dimana sebenarnya nggak masalah juga sih ya, untuk game-game kayak gini kan masih oke lah. Cuman ya tetap lebih enak kalau ini VSync kita off aja, karena kita bisa dapat di 50-an fps, lebih smooth gitu feelsnya. Tapi ya pengorbanannya itu ada screen tearing aja sih. Nah, untuk suhunya juga bisa dilihat dia 54 derajat, yang dimana termasuk adem ya untuk VGA single fan kecil kayak gitu. Dan juga ini bisa dilihat ini cuman 14 watt, kecil banget, bener-bener kecil. Dan ya kita coba jalan-jalan dulu aja. Ini dapat FPS-nya masih di kisaran 50-an fps. Oke, kita ke tempat-tempat lain. Dapat 60, 59. Ya, ini cukup playable sih untuk game-game ringan seperti ini. Atau teman-teman yang cuma mau jalanin game-game emulator, mungkin emulator PS1, PS2, kayaknya PS2 masih oke deh. Cuman sayangnya kita nggak ada buat tes. Coba nanti kita cek kalau ada. Terus juga ya untuk game-game kayak gini ini oke lah. Bisa fun lah dengan GT1030 DDR4 ini. Cuman memang disarankan ambil yang DDR5 aja ya. Tapi kalau teman-teman untuk nyari konsumsi daya lebih rendah, terus main game yang ringan-ringan, ini udah cukup banget sih. Bener-bener udah cukup dan udah nyaman sih buat dimainin. Tapi jangan berharap main game-game AAA menggunakan 1030 DDR4 ini ya. Karena yang DDR5 aja udah cukup ngos-ngosan gitu. Bisa dilihat di pojok kiri atas, suhu pun masih stabil di kisaran 50-an fps, 50-an derajat, 55, 54 kayak gitu. Oke, nggak perlu lama-lama kali, kita lanjut lagi ke pengetesan selanjutnya. Oke, balik lagi di pengetesan GT1030 2GB GDDR4 dari Gigabyte ya. Kali ini kita ada di Wizard of Legends 2. Teman-teman bisa lihat di pojok kiri, FPS-nya ada di kisaran 20-an FPS, 28-29. Suhu stabil di 54-55, kayaknya emang maksimumnya dia di segitu. Dan TDP yang digunakan ada di 16 watt, karena dia maksimumnya di 20 watt ya. Nah, ini sih rada-rada nggak playable ya. Coba kita langsung ke Town Hall-nya dulu. Ya, ketika kita bertarung tuh FPS-nya drop sampai ke 25 FPS di Town Hall yang lagi banyak gerak kayak gini. Ya, untuk game ringan seperti ini dia hanya mampu jalan di 25 FPS, 20-an FPS lah. Cuman teman-teman bisa ngakalinnya dengan nurunin resolusi mungkin ke 720p seperti ini. Yuk, kita coba turunin. Ya, oke, ini juga di low. Color blind mode, cancel.
Nah, di 720 pillow kita bisa dapat di 30 sampai 40 fps. Yang dimana ini lebih playable ya. Ya, lebih playable kita bisa dapat di 40-an fps seperti itu. Jadi untuk main game-game ringan seperti ini masih bisa lah, cuman emang temen-temen nggak bisa naruh banyak harapan sama GT 1030 DDR4 ini kayak gitu. Tapi asal bisa main aja tuh udah lumayan sih, ini udah oke. Untuk iseng main tapi tidak untuk yang kompetitif gaming banget, ini masih oke lah gitu. So kita lanjut lagi ke pengetesan selanjutnya. Oke, ini pengetesan GT 1030 2GB DDR4 dari Gigabyte. Kali ini kita ada di Megabong. Kita nggak bisa berharap sama game-game yang berat sih untuk kita main pakai 1030 DDR4 ini ya. Mungkin kalau DDR5 masih ada apa ya? Masih ada lumayan lah powernya karena emang perbedaannya hampir 2 kali lipat. Nah, di 1030 DDR4 ini kebutuhan multimedia untuk kebutuhan hemat listrik ini teman-teman udah oke banget sih. Jadi memang tergantung kebutuhan dan mungkin untuk pengen rakit PC SFF atau mini PC. Nah, ini 1030 ini bisa dipakai. Nah, teman-teman juga bisa lihat di pojok kiri atas untuk suhunya itu ada di 50-an derajat yang dimana stabil banget di situ. Dan kalau teman-teman lihat ini hanya 10 watt, 12 watt ini kepakainya untuk TDP dari 1030 DDR4-nya ya. Gitu. Jadi kalau untuk main game-game ya nggak terlalu berat kayak gini, kayaknya masih oke lah. Tapi ya, kalau menurut saya ini tuh lebih ke segmented sih. 1030 DDR4 ini tuh bisa dipakai untuk perkantoran, bisa dipakai untuk teman-teman yang kebutuhannya mungkin multimedia, nonton, editing ringan, atau game-game ringan seperti ini, atau mau main game-game lama seperti mungkin Far Cry 3 atau mau main apa lagi ya, Need for Speed yang seri-seri lama, ini tuh masih bisa diandelin banget sih karena ya sebenarnya cukup powerful dengan TDP hanya 20 watt gitu, bener-bener hanya 20 watt. Nanti kita coba lagi apalagi sih yang bisa digunain pakai si GT 1030 ini. Kalau buat ngedit ya, harusnya ngedit footage ringan-ringan aja sih ini oke ya gitu. Oke, bisa dilihat ya suhunya di 50-an, ini 60-an fps dapat di setting. Ini 1080 pillow ya, kita main di 1080 pillow. Oke, ini mau mati juga. Oke, sekian pengetesan 1030 DDR4. Kita lanjut ke konklusinya. Ya, sekian pengetesan dari GT 1030 2GB DDR4 dari Gigabyte ini. Kalian bisa komen di bawah, menurut kalian GT 1030 DDR4 ini gimana? Walaupun memang ya kepangkas banget dari versi yang DDR5, tapi ini masih bisa banget dipakai untuk rakit mini SFF atau hanya kebutuhan multimedia atau juga nyari yang TDP-nya rendah. Buat teman-teman bisa komen di bawah, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you banget udah nonton. See you in the next video. Bye. I know